pertama nengok ke belakang. Yang kedua, berusaha untuk tidak menengok kanan dan kiri. Anda fokus hanya menengok ke tujuan. Itu filosofi yang diajarkan ke saya kemudian. Untuk mengusir rasa takut, memperbesar rasa pemberani ketika kita berjalan dimanapun di bumi Allah. Jangan kamu menengok ke belakang. Dan berusaha juga jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Itu sebenarnya filosofi kehidupan. Kalau kamu ingin tidak gagal dalam hidup, jangan menengok ke belakang dan jangan menengok kanan dan kiri. Karena membuat Anda menjadi lemah. Fokus pandang ke depan, tujuan saya itu pasti berhasil. Contoh nengok belakang. Yang tadinya yakin akan berhasil karena dulu saya melakukan itu dan ternyata nggak berhasil. Ini saya mau melakukan lagi, berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Karena Anda berpatokan pada pengalaman kegagalan masa lalu Anda. Masa lalu itu harus kamu tinggalkan, kamu kubur. Entah masa lalu itu indah atau enggak, karena dia nggak akan kembali. Lantarnya ayyamul lati masuk. Tidak akan pernah kembali hari yang sudah berlalu. Nggak ada gunanya. Kamu jadikan patokan, apalagi sampai menghancurkan semangatmu untuk meraih ke depan. Rata-rata itu. Kemudian menengok ke kanan dan ke kiri. Orang kalau berjalan ya, nggak nengok kanan kiri, itu dia nggak akan ngerasani. Ih, sialan, rumah ini sekarang jadi milik orang. Dulu tanah gua nih. Ya, rasa sesal. Coba nggak usah ditengok. Woi, dulu orang miskin, sekarang rumahnya kayak gini, punya mobil lagi. Nah, nggak usah kamu tengok itu. Ih, cantiknya. Nggak usah tengok kanan kiri. Kalau kamu nengok ke kanan atau ke kiri, ada gangguan itu. Fokus aja ke depan. Karena yang ingin Anda cari itu di depan sana, tujuan Anda. Jangan terpeleset dengan ketika sudah haus, panas, nengok ke kiri kok, wah, ini ada angkringan, cocok ini. Gua mampir. Begitu situ mau mampir, cocok tempatnya, nyaman, enak. Lupa kalau kita punya tujuan masih jauh. Waktu sudah habis. Nggak jadi ke sana, pulang aja. Tapi coba Anda nggak mampir, udah nyampe di sana, tercapai tujuan. Karena Anda mampir, sehingga Anda tidak sampai ke tujuan. Bahkan Anda akan balik sebelum nyampe tujuan. Dari pihak finansial misalnya. Saya kalau punya duit cukup, saya mau berangkat umroh. Udah, duit sudah cukup, tengok ke depan. Itu umroh di depan. Coba kalau Anda berjalan dengan punya duit, mendingan beli mobil apa ya? Beli mobil, saya sewakan atau saya kendaraan sendiri, malah dapat pemasukan, saya kumpulin lagi, saya bisa umroh. Nanti setelah saya nabung, hasilnya itu buat umroh. Saya udah punya mobil, bisa umroh. Setelah dikerjakan, ternyata mobil dibeli kecelakaan, nggak bisa diperbaiki, duit habis, nggak jadi umroh. Kalau sudah terjadi, udah lupakan aja. Saya mau beli mobil, udah punya duit. Dulu waktu saya beli mobil aja
hancur, enggak, enggak jadi beli mobil. Pastikan tujuan Anda dan sampai sebelum tetap jangan mundur. Memang untuk melaksanakan muamalah itu tidak berdasar. Kalau kamu ingin sukses, jangan takut dengan kesulitan. Dan yang membuat Anda lebih sulit ketika Anda nengok ke belakang atau iri dengan kanan dan kiri atau perbandingan kanan dan kiri. Gak usah pakai perbandingan. Sehingga akan membuat Anda lemah. Tapi ini real ya menurut saya. Coba Anda berjalan di tempat yang sepi, yang nggak ada orang, yang mungkin dianggap sebagai tempat angker. Anda nengok ke belakang, pasti akan lebih takut. Pasti. Seolah-olah ada orang yang ketika kita menghadap ke depan, di belakang ada yang ikuti. Seolah-olah. Kayak ada yang ikuti. Terus nengok belakang lagi. Nggak ada. Nggak ada. Semakin. Tapi kalau Anda nggak nengok ke belakang, Anda akan menjadi pemimpin. Mau ada yang ngikutin mau kagak, nggak urusan gua. Lu mau ikut ya ayo, nggak mau ikut juga nggak peduli, gitu. Artinya gini, ketika masa lalu kita gagal, kemudian kita tidak menengoknya, gagal lagi terserah, berhasil terserah, pokoknya tetap saya maju dan pasti berhasil. Meskipun ada kalimat ya, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Bisa diartikan juga masa lalu adalah menjadi pelajaran berharga. Tapi yang dimaksud bukan itu. Itu masa lalu yang membangkitkan semangat. Dulu gua tuh bisa, karena sekarang enggak. Bagus. Kalau dulu saya pernah gagal. Jangan-jangan gagal lagi. Itu jelek. Ya. Yang dimaksud experience is the best teacher itu. Kalau dalam arti yang sesungguhnya kan, kamu uji coba dulu, sampai menjadi formula yang pasti, itu yang dipakai rujukan. Ya udah coba berulang-ulang, dan itu berhasil, itulah sebaik uji coba yang sudah pernah kamu lakukan menjadi panduan. Harus kebaikan. Sodakoh. Dulu gua pernah sodakoh. Rajin. Terus saya lancar rezekinya. Udah, motivasi lagi, sodakoh lagi kan itu. Itu bagus. Cukup. Kemarin kan saya nyuruh orang Terus dan menjadi ganjalan ganjalan pemikiran saya. Jadi begitu nyampe di titik itu saya baru meyakini. Saya mau, kalau bahasa kita itu ngelangsir ya, ngelangsir. Saya mesen pasir, mesen batu, pakai truk gede. Ada 30 meter nggak boleh diinjak. sama Ya orang yang punya rumah depannya. Dan memang logika saya masuk. Kalau diinjak bisa ambles, bahkan lebih parah temboknya malah guling ke truk. Akan kacau nanti saya. Padahal itu jalan umum. Udah parkir di tempat yang kosong.
Nah, untuk memindahkan itu, saya pikir kalau dengan manual manusia, pakai gerobak sorong, ini akan lama. Saya ngebel tukang puing. Mas, saya mau ngelangsir pasir 1 truk, batu 1 truk. Berapa, Mas? Jaraknya cuma 30 meter. Pak Ustadz punya budget berapa? Loh, yang mau ngerjain kamu kok. Masa saya menentukan budget? Saya udah biasa begitu, Pak Ustadz. Di proyek-proyek suruh ngelangsir. Karena memang jalannya ada yang ambles. Berapa yang biasa gitu? Terus terang aja Pak Ustadz, 1 truknya 600. Geleng-geleng saya. Harganya pasir aja 2 juta. Langsir 30 meter 600. Terus batunya sama Pak Ustadz. Pokoknya 1 truk 600. Jadi total berapa? 1.200.000. Itu uang semua. Iya Pak Ustadz. Memang begitu harganya. Allahu Akbar. Memang Pak Ustadz punya budget berapa? 400 tuh. Wah, gak ada yang mau Pak Ustadz. Itu 2 hari itu 2 tukang nggak akan kelar. 2 hari, 2 orang tukang nggak akan kelar. Tak catat 2 hari, 2 orang nggak akan kelar. Tukang kernet itu. Itu mah banyak. Kenapa yang membuat mahal? Padahal itu jaraknya dekat. Mau jaraknya 2 meter Pak Ustadz. Nama yang langsir tuh barang dinaikkan dulu. Nanti diturunin lagi. Itu tenaganya yang mahal. Oke deh. Nggak jadi. Saya ngebel orang. Man, kamu coba ya. Sabtu ini nggak usah ribut. Tapi ngelangsir pasir. Pakai gerobak dorong yang kita beli. Siap bos. Karena pagi saya ada acara mantenan lamaran, siang ada yasinan, saya jam sekitar 1:30 datang. Itu pasir 1 truk, tinggal beberapa kali angkut lah. Nah, sekitar tinggal 6 kali angkut hujan deras. Saya pastikan, andaikan tidak hujan, bahkan asar itu udah habis. Maka saya salut sama orang itu. Luar biasa nih tenaga ini. Itu. Sampai orang-orang kampung bilang, jenengan punya tenaga itu bagus banget. Gak pernah berhenti dia. Iya, Salman namanya, Salman Al-Farisi. Karena hujan, si Salman berteduh di tempat kita pada ngumpul. Terus disanjung sama beberapa orang. Wah, sampai udah tua kali tenaganya, luar biasa. Sampai ada omongan, padahal nggak ditunggu juraganya. Dia nyeletuk gini, kalau saya kerja Pak, kok yang ngawasi cuma manusia? Bagi saya nanggung. Saya kalau kerja itu yang ngawasi langsung Tuhan. Terus saya sambut. Oh kalau gitu malaikat pun nggak ada percaya ya. Iya, yang ngawasi saya Tuhan. Allah. Mau ada juragan, mau agak, saya tetap kerja. Wah, sampai orang kampung geleng-geleng. Karena orang kampung itu misalnya suruh ngelangsir itu, orang yang bukan biasa yang ngelangsir, bisa 3 hari itu. Dia nggak ngopi, nggak ngerokok, bayaran juga nggak pernah dilihat. Kita bayar nih, nggak dilihat jumlahnya berapa. Langsung masuk kantong. Kas motor ya. Akhirnya ngobrol. Karena dia ngobrol mau ke masalah Islam, dia itu mau kalau berjuang itu jihad. Dan jihad yang benar. Karena harga nyawa kita tuh mahal. Jihad
demo nurunin presiden. Ngapain? Oh 5 tahun kalau dia nggak dipilih lagi nggak usah diturunin, dia turun sendiri. Itu jatuh sendiri. Sampai dibela-belain kita demo nurun presiden, ada yang mati. Itu matinya sia-sia, ditanya malaikat nanti. Kamu mati kenapa? Itu saya ikut demo nurunin presiden Prabowo. Sorry, nggak keren katanya. Tapi kalau ada orang membunuh orang yang membunuh orang sholat, itu sholat kok dihalang-halangi. Saya berani taruhan nyawa yang menghalangi orang sholat, saya bunuh. Ketika saya ditanya malaikat, kamu mati, kenapa? Ya, mau sholat saya dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi saya bunuh. Itu keren, saya mau. Kalau cuma nurunin BBM, terlalu kecil nyawa saya digadikan untuk BBM. Biarin aja BBM naik. Kita pakai sepeda ontel, malah ngirit. Iya. Biarin, gas nggak ada. Pakai kayu bakar masih banyak. Cara berpikirnya kan jadi unik. Stres. Sampai mata. Iyalah. Kan gini, BBM dikuasai Taipan. Saya nanya sama orang yang demo, orang kepingin kaya, boleh nggak? Boleh. Nah, yang menguasai minyak kan orang mereka. Orang mereka mau naikin, mau nurunin harga, terserah mereka. Nah, orang kalau bisnis kepingin untung dinaikin, ngapain kita demo? Udah nggak usah pakai bensin, nggak usah pakai BBM, nggak usah pakai gas. Hidup kayak zaman dulu, malah lebih asik. Itu kayu-kayu bakar banyak. Kita jalan, misalnya nih, kerja, mau pakai sepeda ontel, datang ke tempat kerja terlambat, ya ngomong aja sama yang punya pekerjaan, potong aja gaji saya, selesai masalahnya. Harusnya datang jam 8 nih, jam 9 baru datang, ngomong aja, bos, saya potong gajinya, saya terlambat sejam, selesai masalahnya. Wah, orang ini diam, tapi begitu ngomong itu membuat orang pada kagum. Namanya Salman. Oke man, itu kan tinggal batu. Usahakan besok 1 truk Anda selesai. Nggak usah harian aja, borong. Ini tak kasih 200. Oh siap. Habis subuh nanti saya mau berangkat. Sekarang udah di sana kan. Kalau borongan kan suka-suka dia. Mau habis subuh langsung berangkat. Karena bukan hitungan jam kerja. Tapi itu jadi tenar tuh dia. Orang mesti nyariin dia ke depannya. Datang nih, nggak tengok-tengok ya, langsung pegang alat kerja, kaki. Begitu komandang azan, nggak mau dia. Langsung ke musola, mandi, sholat, Mandi. ya, Pusing banget. makan. Habis nggak makan, ngelamun sedikit, kerja lagi. Ditegur sama-sama. On, belum jam 1. Ngapain patokan kayak pabrik? Kalau pabrik belum jam 1 mungkin pintu gerbangnya belum dibuka. Ini kan alat sudah di sini. Kita kerjain aja. Luar biasa. Kalau ruangan buat kerja kita belum dibuka, nunggu wajar. Ya ini ruangan terbuka, alat ada, pekerjaan jelas di mata depan kita. Alasannya gitu. Ya, pabrik kan begitu, dibuka dulu. Kalau kita mau kerja kok, kemudian ruangan yang mampu kita pakai kerja dikunci, nunggu nggak apa-apa. Ini alat sudah ada, makan sudah, sholat sudah. Ngapain kalau saya nunggu malah saya ngantuk tertidur nanti. Hebat.
Jadi nggak pakai aturan-aturan pada umumnya orang. Nanti mulai lagi jam 1. Itu Pak, habis makan, kemudian dia nggak ngerokok, nggak ngopi. Ngelamun nggak mau ngapain. Tambah ngantuk, Nggak tidur sekalian. ada bakul roti lewat. Mau roti man? Nggak Pak, sudah makan. Kebanyakan makan malah nggak enak. Padahal kalau tukang lain, oh boleh, berhenti itu. Makan roti, nyalakan rokok, ngobrol. Dia kagak. Saya pikir kan ada. Makanya kan tadi jam 12 ya. Jam setengah, jam 3 itu ada roti. Buat tambah tenaga ya. Saya kalau kebanyakan makan malah perutnya nggak enak. Apa orang enak punya tenaga kayak gitu. Mantap. Kita itu mau membelikan karena biar tambah tenaga. Kagak. Mendingan nambah duit itu. Nambah duit juga kayak gitu tadi. Hitung dulu. Ah, usah. Kita bayar 300 kan. Pada umumnya orang dihitung 2, 3. Oh iya. Dia kagak. Dilipat lah tuh. Masukkan di dompet. Sama tahu nggak dompetnya apa? Dompetnya itu bungkus kopi ABC. Bungkus kopi ABC. Loh, unik banget. Ini anti basah. Jadi kalau disaki meskipun nggak hujanan, ini kan saya lipat gini nih. Duit saya nggak akan basah. Ya. Duit apa? Kopi ABC kan ada yang ini. Ada yang kopi bubuk itu dah. Ini gede. Dimasukin, terus ditekuk masuk kanan. Dan ini meskipun duitnya 1 juta, itu dompetnya nggak ganjel. Karena dia elastis. Dan saya nggak perlu beli dompet ini. Kalau kehilangan juga nggak begitu nyesel. Luar biasa. Jadi bungkus kopi yang 10.000 apa aja? Iya tahu. Karena nggak panjang tuh. Agak banyak gede. Dimasukin itu, ya ada KTP, ada surat apa yang berharga itu. Tapi ada duit juga. Nah, begitu saya bayarkan, dia duitnya ada ratusan. Wih, ternyata punya duit banyak. Wah, saya sebagai orang Indonesia nggak punya duit, malu saya. Kok malu ya? Nah, Indonesia itu terkenal negara yang baldatun toibun gopur, sumber kekayaannya banyak. Masa penduduknya nggak punya duit? Luar biasa. Jadi Indonesia terkenal tuh dari orang luar negeri. Tanahnya subur, kekayaannya banyak. Masa penduduknya warganya nggak punya duit? Saya malu sama mereka. Ih, gak ada orang punya pemikiran itu. Ya kan? Kalau di belakang ntar ada tulisan. Kalau saya nggak ada, penduduk Indonesia kurang 1. Itu biasa. Ini loh. Wah, ternyata punya duit banyak nih. Gitu kan? Ternyata punya duit banyak. Saya itu malu sebagai orang Indonesia kalau nggak punya duit banyak. Karena tanahnya subur, kekayaan alamnya banyak. Kalau saya ditanya orang luar negeri kan, punya duit nggak? Punya lah. Banyak di uang saya. Gendeng. Dia masih menjaga Indonesianya karena kekayaannya melimpah ruah. Masa penduduknya nggak punya duit? Malu saya. Ada duitnya, ada ratusan, 50-an, 20-an. Covid. Tapi setebal itu pun nggak akan mengganggu karena dompetnya itu dompet plastik anti hujan. Sebut. Sebut. Jadi kata-katanya itu mutiara banget. Wah, ternyata banyak duitnya itu. Saya malu Pak sebagai orang Indonesia kalau saya nggak punya duit banyak. Karena negara kita kan negara makmur.
ada tambang emas, ada intan berlian. Masa kita nggak punya duit, nggak punya uang? Bukan orang Indonesia dong, kayak gitu. Iya betul. Kan Bank Indonesia dong. Ini bukti kalau saya orang Indonesia. Karena negeriku negeri subur, negeri kaya dengan limpah banyak tambang emas. Atau bulan puasa nih, dia kan konsentrasi ibadah. Ditawari temannya, tukang, man, ayo kerja. Wah, duitku masih banyak. Saya masih banyak duit. Nggak perlu lah. Karena dia mau konsentrasi puasa. Bulan puasa dia nggak mau kerja, Pak. Fokus ibadah. Mau dibayar berapa nggak mau. Ya kalau bahasa. Hebat tuh. Terus dia pas hari raya nggak punya uang sama sekali. Terus dapat zakat fitrah kan 75.000 ya. Nah, Ditanya Eko, Mas, kamu zakat fitrah dari ini dapat berapa? Sampai sekarang wayang masih utuh kok. Dapat 75, alhamdulillah. Saya lebaran punya duit 75. Nggak punya duit yang lain. Orang-orang yang punya 1 juta, 2 juta, mungkin sekarang udah habis. Itu duit 75 kenang-kenangan dari zakat fitrah. Sampai sekarang masih saya simpen amplop-amplopnya kok. Karena buat kenangan di saat lebaran hari bahagia, saya harus punya duit. Orang-orang yang bisa beli baju baru, piknik kemana-mana, mungkin seminggu duitnya ya berapa juta udah habis. Gue yang 75 kok masih tuh. Berarti kaya saya dong sama mereka. Dia kaya saya dong daripada mereka. Dan saya ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya. Wih, jadi kalau dengerin itu asik ya. Masa kamu cuma dapat dari Anur tuh beli mah? Ini kok orang yang punya duit lebih dari saya, ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin 1 M. Anggap aja lah, yang karena lebaran dia dapat banyak amplop, kumpulin aja 1.500.000. Mungkin sekarang udah habis. Bahkan karena dia pakai ini, pakai itu, pakai itu. Mungkin lebaran ke-7 sudah nggak punya duit sama sekali. Tapi alhamdulillah, saya ditakdir jadi orang kaya. Duit yang 75 sedekah dari Masjid Anur, sampai sekarang kok masih saya simpan. Berarti tolak ukurnya, siapa yang punya duit lebih lama, itu yang kaya. Saya lebih kaya dari mereka yang punya duit pada waktu lebaran 2 juta kok. iya betul. Aku mikir, si bocah kok ngerti ya. Cara berpikirnya unik. Udah tua masih muda orang. Kayaknya 50 berapa. 50 bisa mendain pasir setruk sendirian. Ya kayak, karena gini, fisiknya itu kayak Anatoli. Tahu Anatoli? Ah, tahu. Jadi yang tukang ngepel itu. Ngepreng. Ya. Ternyata kan Kuatnya setengah mati. itu gagang pelnya tuh beratnya kan 25 kilo. Orang yang badannya kayak itu, permisi saya singkiranin dulu. Tolong pegang ini. Cedak. Masa gagang pel diambil sama orang yang bodyguard. Gak kuat. Cedak. Pura banget. Itu 25 kilo tuh. Sejak geser masa tangan satu. Goreng geleng. Tapi setelah dibuka badannya itu kayak kabel-kabel toy. Medan itu badannya. Jadi bukan daging, tapi udah otot semua kan. Ya pernah lihat tuh apa waktu dia buka badannya. Jadi kayak kabel susunannya. Kayak robot. Kayak kalau binaragawan kan daging ya, Daging. melempung gitu kan. Ini enggak, otot semua. Kabel-kabel itu. Jadi kawat semua itu. Wih, orang ini
Anatolia apa siapa namanya? Yang suka ngeprank itu lah. Orang yang binaragawan gede banget tuh nggak kuat ngangkat, dia malah dijagain. Awas, awas, jangan main-main. Ada yang kalau kamu bisa ngangkat, saya bayar 2 juta. 2 juta itu uang loh, nggak apa-apa kalau kamu bisa ngangkat. Begitu diangkat, hah, hah, ya itu otot kawat tulang besi, Gatot Koco. Cuman kan pakai birpak, pakai jenggot, kayak orang tua lah. Penampilan aslinya luar biasa. Ya, kayak Ronaldo kan pernah ngeprank main bola itu dengan kakek-kakek. Dia pakai pakaian kakek-kakek, mentribin bola itu sampai semua orang yang di sekitar situ bingung. Ini orang tua tapi setelah dibuka ternyata CR7. Pantesan orang setua itu kan nggak mungkin lah boleh dimain-mainin kayak gini, jadi sampai ke kepala digoyang-goyang kayak Cristiano Ronaldo. Nah, dibuka memang iya. Pelajaran berharga dari Salman Al Farisi. Iya. Man, kamu dapat itu enggak zakat fitrah dari Anur, dan hanya dapat dari Anur doang. Di malam takbir kan dia sebulan nggak kerja kan, nggak punya uang, tapi makan terus, sahur, buka itu ada, karena dia punya tanaman. Tanaman aja dikasih orang, rumah dikasih orang, di kebun kan. Ada orang ngasih tanah garapan, nah itu kamu garap aja, ditanami itu. Ada tanaman singkong, ada tanaman pepaya. Itu kalau dia nggak punya duit, dibawa ke warung sayur, jadi duit. Kalau mau beli bensin tuh, kan dia mau punya motor, metik aja itu. Metik pepaya 3, bawa ke tukang bensin yang jualan sayur, langganan. Beli bensin, tapi ngeletakin pisang. 2 liter tuh, apa-apa. Maunya dia kan kepengin dunia ini menjadi barter. Jadi dia berusaha begitu. Padahal dia bukan siapa-siapa ya, mikirnya sampai ke situ ya. Bukan, tadi dia kepengennya barter. Barter itu saya butuh sesuatu, tidak pakai uang. Iya, nggak riba jadi. Singkong, gitu kan, saya tukar dengan beras. Karena saya mau masak nasi gitu. Terus saya butuh bensin untuk ngisi motor, saya bawa pisang, karena panenan kan, bukan 1 tundun, beberapa lirang. Dia taksir, ini paling kok bisa dapat 2 liter, bawa 3 atau 4. Dan orang yang itu udah tahu, 2 liter man, apa-apa, ya butuh bensin kok, udah tahu. Nanti sama orang itu dijual gitu. Dia kepengen hidup kayak zaman dulu, dunia barter. Butuh barang, tukar dengan barang. Karena gini loh, dulu uang 10.000 dapat beli kelapa itu 100 biji. Dan itu sudah tinggal ngambil, zamannya Pak Harto. Tapi sekarang, masa kelapa itu 1 biji menjelang lebaran sampai 20.000. Ini kan kewalahan. Kenapa orang baik kayak Pak Harto, toh sebentar lagi juga turun. Dipaksa turun itu.
sama mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa itu kan belum pernah terbukti kerja apa. Nurunin Pak Harto. Kewalat setelah dia jadi tua, memimpin negara, ditunjukin kuasa Allah. Tuh, kamu dulu nurunin Pak Harto, orang baik. Gimana nggak baik Pak Harto? 10.000 dapat 100. Kelapa. Sekarang udah 10.000. Kok kamu bisa beli apa itu? Itu kualatnya itu. Dulu kan masih mahasiswa. Sekarang itu memimpin tuh. Ternyata karena murkanya Allah, dikirimlah Jokowi, dikirim sekarang Prabowo. Itu untuk menyiksa generasi yang menurunkan Pak Harto. Orang belum pernah terbukti kerja apa, mahasiswa itu ngapain, karyanya apa? Itu saking baiknya Pak Harto, dia mau lengser, tapi Allah murka. Sekarang kita di dunia dibikin kayak gini, apa-apa serba mahal, semua orang korupsi. Itu kualat itu sama Pak Harto. Presiden yang paling bagus Pak Harto. Tanya, ya Pak Harto bangun? Bukan. Yang disenangi Allah dari perjuangannya Pak Harto. Pak Harto itu mengentaskan orang-orang tidak masuk neraka. Apa kaitannya? Karena Pak Harto nggak suka sama PKI. PKI kan ateis, nggak percaya Tuhan. Dengan dilarangnya ateis, tidak percaya sama Tuhan, umat Islam terkenal di Indonesia itu jumlahnya mayoritas. Karena nggak ada PKI. Ya, karena ada PKI. Coba kalau dulu Pak Harto nggak melarang PKI. Penduduk Indonesia separuh orang kafir, separuh orang Islam. Karena mereka itunya bagus, propagandanya bagus. PKI. Sekarang malah ada kelompok laki-laki nikah sama laki-laki namanya LGBT ya. LGBTQ. Lebih parah lagi. Jadi generasi sekarang itu karena kewalat, dulu pernah nurunkan Pak Harto orang baik. Iya. Nah, terus Pak Eko kan ngobrol, ya karena Pak Harto disebut zaman Bapak Pembangunan. Bukan. Jasanya Pak Harto di mata Tuhan, di mata Allah, yang paling bergengsi, yang paling tinggi. Dia itu melarang PKI tumbuh di Indonesia. Larang sampai sekarang masih. Sampai dengan Sekarang masih berat. dengan itu PKI itu dilarang, maka sama aja Pak Harto itu membebaskan orang-orang Indonesia dari neraka kok. Karena kalau anti Tuhan, ateis, PKI pasti masuk neraka. Nah sama Pak Harto dientaskan tuh, Habisin. supaya nggak bisa masuk neraka gitu loh. Iya. Jadi kategorinya Pak Harto itu menyelamatkan penduduk Indonesia dari neraka. Itu masih sampai situ ya. Iya, Pak Harto itu jasa terbesar di mata Allah itu menyelamatkan penduduk Indonesia dari api neraka. Karena orang yang disiksa mendapat neraka itu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang musyrik, orang yang menentang Tuhan namanya kafir. Sejelek apapun, kalau orang itu agamanya Islam, masih ada harapan masuk surga kok. Tapi kalau sudah kafir, PKI, musyrik, nah Pak Harto menyelamatkan itu. Berarti jasanya di mata Allah luar biasa tuh kok. Kan dulu kayaknya Bapak Pembangunan, bukan. Di mata dia ini secara agama. Itu. Tuhan nggak peduli sama pembangunannya Pak Harto. Coba kalau dulu Pak Harto nggak melarang PKI, maka keturunan-keturunan orang yang pada menikah kan masuk neraka. Sampai Indonesia terkenal menjadi negara Muslim terbesar. Itu jasanya Pak Harto. Kalau dulu PKI didiamkan kok, separuh penduduk Indonesia itu kafir, bahkan musyrik, karena nggak percaya Tuhan. Udahlah sejelek apapun mungkin nggak sholat, tapi Islam.
masih ada harapan masuk surga meskipun disiksa dulu. Tapi kalau sudah musyrik, ateis, itu kekal. Nah, Pak Harto itu udah berapa juta itu yang diselamatkan dari harusnya disiksa di neraka kok. Itu jasa yang luar biasa. Bapaknya PKI, bapaknya dibunuh, anaknya jadi Islam. Ya, gitu. ya, bukan masalah Islam terus jadi penduduk, bukan. Tapi dengan dia menjadi orang Islam, berarti tidak masuk neraka gitu. Berarti Pak Harto itu jasanya luar biasa. Mengentaskan penduduk yang mestinya masuk neraka jadi masuk surga gitu loh. Orientasinya luar biasa. Bukan membangun pembangunan bapak-bapak, bukan. Semua orang kalau punya duit bisa bangun apa aja katanya. Tapi bangun kayak gitu tidak semua orang bisa. Hanya Pak Harto. Sebut? Enggak, ini si rokok apa? Rokok. Sebat. Terus ada lagi. Apa lagi deh? Oh, itu dia orangnya. Salman. Orang sini, kirain orang sana. Oh, kesini ada acara. Oh, nggak bisa berangkat apa? Salam. Lapor. Maaf. Waduh, belum saya bikin, man. Nih. Bisa garani nggak? Ini kalau gitu, coba periksa yuk. Belum saya cari sih. Maaf. Ya. Iya, saya janji itu. Ya, demikian Salman Al-Farisi cerita Pak Ustadz dari Sukatadi Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.